Lebih lengkap kita temui rekan kami di Mahkamah Konstitusi Putri Oktaviani. Selamat siang Okta, intinya dari 4 menteri apakah penjelasan ini sudah sesuai dengan keinginan para hakim tentang Bansos dan BLT di saat Pilpres? Selamat siang Denis dan juga saudara, tentunya jawaban dari para menteri yang hari ini dihadirkan dalam sidang gugatan Pilpres 2024 ini masih mengundang tanya lagi dari para hakim. Tadi ada beberapa butir yang kalau kami catat ini masih terkait dengan penyaluran Bansos. Misalnya saja tadi dikatakan Bansos ini lebih banyak atau digelontorkan dalam rangka penanganan dampak dari El Nino. Jadi memang tadi ditanyakan apakah atau ada pertimbangankah sampai kapan misalnya El Nino ini diprediksi dan sampai kapan bantuan ini digelontorkan. Kemudian juga bagaimana pertimbangan soal berapa besarannya, lalu juga kenapa bantuan di masa El Nino ini lebih tinggi dibandingkan dengan ketika pandemi COVID-19, lalu juga tadi yang sempat menjadi sorotan adalah frasa penugasan presiden. Nah ini yang tadi sempat ditanyakan kembali oleh hakim ketika sebelum skors. Jadi memang nanti setelah dilakukan skors sidang maka akan dilanjutkan kembali persidangan dan diharapkan tentu para menteri ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan hakim. Memang untuk hari ini para menteri ini menjelaskan bahwa pada intinya Bansos ini dikeluarkan atau sudah dianggarkan jauh hari sebelum masa Pilpres 2024. Misalnya saja tadi Muhadjir Effendi yang sempat mengatakan bahwa Bansos ini memang dikeluarkan untuk atau digelontorkan untuk mengantisipasi dampak El Nino dan sudah direncanakan jauh hari untuk menekan angka kemiskinan. Terkait juga dengan kunjungan kerja yang dilakukan ini dipastikan untuk memantau bagaimana penyaluran bansos agar tepat sasaran. Kemudian juga tadi Erlangga sempat mengatakan bahwa bansos yang dikeluarkan dalam rangka atau dalam untuk mengantisipasi dampak El Nino ini masuk dalam bansos pada kondisi tertentu atau resiko global yang dalam hal ini adalah El Nino. Kemudian juga tadi Erlangga menyebut bahwa El Nino ini menimbulkan beberapa dampak, salah satunya adalah tingginya harga pangan. Nah ini yang kemudian menjadi celah bagi pemerintah untuk bisa memberikan bantuan kepada masyarakat. Tadi juga sempat disebutkan atau diperbandingkan dengan negara-negara lain yang juga terkendala atau juga terdampak dari adanya El Nino, dan disebutkan bahwa tidak hanya Indonesia saja yang memang mendapat bantuan atau menggelontorkan bantuan, tetapi juga ada negara-negara lain dan juga rentang waktunya ini relatif sama dan bahkan sampai di September 2024. Kemudian tadi Sri Mulyani juga sempat menyebutkan terkait dengan bantuan yang sudah masuk dalam APBN ini memang sudah disusun atau sudah ada begitu selesai pada 21 September 2023 dan diundangkan pada 16 Oktober 2023. Artinya ketika pendaftaran calon presiden ini pada 25 Oktober 2023 sehingga dipastikan penyusunan APBN 2024 tidak dipengaruhi pihak manapun termasuk juga terkait dengan pemilu. Lalu Mensos Risma hari ini juga tadi sempat menyebutkan bahwa justru anggaran bantuan sosial di Kementerian Sosial justru turun. Tadi disebutkan ketika tahun 2023 untuk Bansosnya ada sekitar 83 triliun rupiah, tetapi di 2024 anggaran Bansos adalah 75,61 triliun rupiah. Jadi angkanya ini turun. Nah ini tadi Glenis beberapa poin yang sempat atau juga memicu pertanyaan-pertanyaan dari hakim adalah terkait dengan bansos yang digelontorkan, apakah memang ada di situ maksud dan tujuan tertentu dari presiden terkait dengan penyaluran bansos ataupun ini memang murni untuk penanganan dari El Nino di Indonesia. Gladys? Ya, pukul berapa nanti para menteri ini juga akan menjawab pertanyaan dari para hakim MK? Iya Glenis, jadi karena saat ini sedang diskors, nanti rencananya atau dijadwalkan akan kembali dimulai pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Tentu akan kita nantikan bagaimana jawaban-jawaban dari para menteri, karena ini tentu yang menarik terkait dengan bansos yang masuk juga dalam petitum yang diajukan dalam gugatan oleh pasangan Anies Muhaimin maupun juga Ganjar Mahfud. Ya ini adalah apakah bansos yang digelontorkan pada masa sebelum pemilu ini ada hubungannya dengan upaya melancarkan atau juga memuluskan jalan keterpilihan dari Prabowo Gibran. Ini yang masih menjadi dugaan baik bagi pasangan 01 maupun juga 03. Kita nantikan bersama seperti apa nanti penjelasan dari para menteri. Glenis? Terima kasih jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi.